Kenapa Roh Kudus diberikan? Anda harus tahu, tanpa Roh Kudus Anda nggak bisa percaya Yesus. Berapa banyak orang yang menerima mujizat, orang melihat mujizat, orang disembuhkan, tapi orang yang sama yang melihat mujizat, orang yang sama mendengar Yesus berkhotbah adalah orang yang sama yang berseru salibkan dia. Tanpa Roh Kudus saudara dan saya nggak bisa percaya Yesus. Termasuk ke-12 murid-murid Yesus, 3,5 tahun mereka mengikut Yesus. Bahkan Yudas Iskariot bukan hanya melihat mujizat, tapi Yudas berpartisipasi di dalam mujizat. Kira-kira waktu 5 roti dan 2 ikan dibagikan, 5 roti dan 2 ikan dibagikan di tangan para murid-murid. Mereka mengalami, mereka berpartisipasi di dalam mujizat yang dilakukan. But yet waktu Yesus disalibkan mereka semuanya kabur. Tanpa Roh Kudus saudara dan saya tidak bisa mengasihi Tuhan. It's impossible. Di Yohanes 20 waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia menghembuskan nafasnya ke dalam murid-muridnya. Di Yohanes 21, di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah kelalaian, di tengah-tengah kelemahan, dengan tetesan air mata Petrus berkata waktu ditanya oleh Tuhan Yesus 3 kali, Peter, do you love me? Dia berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dengan tetesan air mata dia sadar bahwa dia tidak bisa mengasihi Yesus tanpa pertolongan Yesus. Kenapa orang dimuridkan? Petrus yang sama takut mati. Petrus yang sama yang takut kehilangan nyawa. Petrus yang sama yang takut kalau dia harus menderita seperti Yesus menderita. Menjadi Petrus yang mengalahkan ketakutannya, mengalahkan dirinya sendiri. Bahkan dia mati dengan bersuka cita bahwa dia bisa mengambil bagian di dalam kematian Tuhan yang dia kasih Yesus. Only the Holy Spirit yang bisa menolong saudara dan saya jadi seperti dia. Only the Holy Spirit saudara, hanya Roh Kudus. Kenapa Anda butuh Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang memampukan kita mengenal dia dengan benar. Roh Kudus bukan hanya sebuah kuasa. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang mendampingi kita. Tanpa Roh Kudus Anda gak bisa mengasihi. It's impossible. Waktu murid-murid dihembusi Roh Kudus masuk di dalam mereka. Tapi tetap mereka harus menantikan janji Bapa di Yerusalem. Di Kisah Rasul pasal yang kedua, sekarang Roh Kudus turun di atas kepala mereka. You need the Holy Spirit in you, and you need the Holy Spirit on you. Holy Spirit yang membuat saudara secara pribadi semakin mengenali isi hati Tuhan, ditransformasi jadi seperti Yesus. Tapi saudara gak bisa lengkap di dalam perjalanan iman menjadi seperti Kristus kalau Anda gak menerima Roh Kudus di atas kepala saudara untuk bisa mengasihi orang lain, mendemonstrasikan kasih yang ada di dalam saudara. Makanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama gak pernah bisa diputus, gak bisa.